Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali kita membahas soal TKA, mapel, produk kreatif, dan kewirausahaan. Kali ini elemennya yaitu kegiatan produksi, pemasaran, dan distribusi. Pada subelemen materi perencanaan produksi dan untuk kompetensi menentukan perencanaan dan biaya usaha. Baik, ada 5 soal di sini. Soal yang pertama, nomor 1 ya. Sebuah perusahaan memiliki BOP sebesar 5.000 per unit. Pada bulan tertentu, perusahaan memproduksi 500 unit produk. Berapa BOP yang dibebankan pada produk tersebut? Ya, di sini perlu kita ketahui bahwa BOP adalah biaya overhead pabrik, yaitu seluruh biaya produksi yang tidak termasuk dalam bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya ini diperlukan agar produksi berjalan lancar meskipun tidak terkait langsung dengan produk yang dihasilkan. Jadi, kalau ditanya BOP yang dibebankan pada produk tersebut, untuk soal ini adalah karena tarif BOP-nya 5.000 dan produknya itu ada 500 unit, jadi tarif dikalikan dengan jumlah unit produk, yaitu 5.000 dikalikan 500. Hasilnya yang A ya, 2.500.000. Nah, yang ini. Oke. Lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2, sebuah perusahaan menghasilkan 1.000 unit barang dengan biaya bahan baku 15 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung 5 juta rupiah, dan biaya overhead pabrik 2 juta rupiah. Yang ditanyakan, hitunglah berapa biaya total produksi perusahaan tersebut. Perlu kita ketahui bahwa biaya total produksi ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk ataupun jasa yang siap jual. Biasanya biaya ini mencakup biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tidak langsung atau overhead pabrik seperti listrik, sewa, perawatan mesin. Perhitungan yang akurat penting untuk menentukan harga pokok penjualan dan perhitungan keuntungan perusahaan. Jadi yang ditanya di sini adalah biaya total. Biaya total tadi disebutkan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan. Jadi kita jumlahkan dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambahkan dengan biaya BOP. Jadi 15 juta ditambah 5 juta dan ditambah 2 juta. Hasilnya ya, yang ini 22 juta rupiah. Yang B ya. Baik, yang ketiga, biaya produksi adalah modal atau dana yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan dalam membuat suatu produk. Perhitungan production cost atau biaya produksi nantinya menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan harga jual. Biaya yang besar tergantung pada output yang semakin tinggi produksi barang, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin meningkat juga. Ini disebut dengan biaya apa? Ya, kalau yang A, biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah total biaya atau biaya keseluruhan dibagi dengan
jumlah produk atau quality produk yang dihasilkan. Ini biaya rata-rata. Sementara biaya total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan suatu produk. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan secara tetap dan tidak berubah untuk pengeluarannya, ya, baik setiap bulan ini dikeluarkan untuk biaya tetap. Contohnya biaya sewa, kemudian biaya tenaga kerja, itu kan biaya tetap yang memang setiap bulannya itu harus kita keluarkan. Kemudian biaya variabel. Tadi disebutkan kalau biaya variabel ini adalah biaya yang berubah-ubah. Ya, jadi soal yang nomor 3 ini, biaya yang biasanya tergantung pada output dan semakin tinggi produksi barang, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin meningkat. Jadi ini disebut dengan biaya variabel karena biaya di sini bisa berubah-ubah tergantung dari output yang dihasilkan, ya, atau produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan. Semakin banyak produksi barang, maka biaya variabelnya juga semakin tinggi. Baik. Untuk yang nomor 4, standar baku atau pedoman tertulis yang berisi serangkaian instruksi rinci dan terstruktur tentang bagaimana suatu proses kerja atau tugas harus dilakukan secara seragam dan konsisten untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pernyataan di atas merupakan peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini juga suatu hal yang tertulis, ya. Tetapi di sini kalau peraturan perusahaan itu mencakup hal yang umum, ya. Jadi keseluruhan yang ada di perusahaan itu tercantum pada peraturan perusahaan, ya, bukan instruksi. Kalau di sini instruksi terstruktur itu dalam proses pengerjaan atau proses produksi. Kemudian yang B, alur proses produksi. Kalau alur berarti tahapan, ya, tahapannya step by step-nya dari awal sampai akhir. Itu alurnya seperti apa? Itu namanya alur proses. Jadi tahapannya dari 1, 2, 3, 4 sampai selesai itu proses produksi. Tahapannya. Kemudian yang C, proses kerja produksi. Nah, proses kerja produksi ini juga kegiatan saat produksinya seperti apa prosesnya, dari perencanaan, kemudian pengadaan bahan baku, kemudian prepare, kemudian pembuatan, terus kemudian nanti ada finishing, ya, atau ada quality control. Nah, itu prosesnya. Ini hampir sama, ya, dengan alur. Kemudian yang terakhir yaitu SOP atau Standard Operating Procedure. Nah, ini kalau SOP itu memang standar baku yang tertulis. Jadi siapapun orang yang bekerja itu instruksinya itu sama, ya. Jadi konsisten, seragam, siapapun orangnya ketika kita bekerja dalam pembuatan produksi atau kegiatan proses produksinya itu sesuai dengan SOP. Jadi ini standar baku dan pedoman tertulis yang berisi serangkaian instruksi itu bisa juga disebut dengan standar operating procedure atau SOP dalam suatu perusahaan. Karena tentunya SOP perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu berbeda. Ya, soal yang kelima atau soal yang terakhir, Asti membuka usaha laundry di daerah yang sudah ada 5 laundry lain. Untuk menarik pelanggan, ia memberikan diskon 20% di bulan pertama. Faktor apakah yang membuat Asti
memberikan diskon, kira-kira faktor apa ya? A. Tren pasar. Apakah karena faktor tren pasar sehingga ASTI itu memberikan diskon? Kalau tren pasar itu yang seperti apa? Tren itu kan hal yang lagi booming ya, atau yang sedang ramai saat itu tren pasarnya seperti apa, atau apa yang sedang tren saat ini. Kemudian yang B, modal usaha. Modal usaha itu, kalau modal artinya adalah segala sesuatu yang digunakan untuk kegiatan usaha. Baik itu berupa uang, bisa berupa barang, bisa berupa tenaga, bisa berupa alat, itu masuk ke dalam modal. Kemudian yang C, faktor persaingan pasar. Karena ada persaingan pasar, tadi di sini disebutkan ada 5 laundry lain. Jadi bagaimana ASTI memposisikan ketika di situ sudah berdiri 5 laundry. Jadi kita harus bersaing sehat. Nah, ASTI memberikan diskon 20% ini adalah atas dasar karena persaingan pasar. Jadi minimalnya si konsumen itu tahu dulu bahwa si ASTI ini memiliki laundry yang mungkin nanti bisa sambil memberikan servis ya yang baik. Jadi konsumen itu nanti akan menjadi konsumen tetap bagi si ASTI ya, dengan persaingan yang sehat. Mungkin dia punya ciri khusus ya, atau ciri khas yang beda dari laundry yang lain. Mungkin dari pewanginya, atau dari pengemasannya, atau dari waktu yang cepat. Nah, itu juga bisa menjadikan persaingan pasar dengan 5 laundry yang lain. Kemudian yang D, ini adalah selera pasar. Kalau selera pasar itu adalah selera konsumen. Selera konsumen ya keinginan konsumen. Apa yang diinginkan konsumen itu apa? Ya. Jadi nomor 5 ini faktor si ASTI memberikan diskon itu masuk ke dalam persaingan pasar. Baik, sudah ada 5 soal yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga kalian bisa memahami soal-soal tersebut dan sukses buat kalian semua untuk TKA-nya ya. Kemudian hasilnya juga maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.